belajar, bertumbuh bersama dalam kebenaran, keahlian, dan kepedulian. Selamat berbiskom. Yes, selamat berbiskom. Ya, selamat datang, selamat malam di Biskom Online. Ya, hari ini tanggal 15 Oktober, hari Rabu. Kita bersyukur ya kalau malam hari ini kita boleh sama-sama di Biskom Online ini dalam keadaan ya sehat gitu ya, ucapan syukur. Mungkin saja di antara kita juga masih banyak pergumulan gitu, problem, kendala. Tapi ternyata syukur di sini apa? Bapak Ibu semuanya bisa meluangkan waktu untuk kita beli sama-sama dari ruang Biskom online ini. Ya, eh tadi saya sempat mulai ngobrol networking duluan sama Pak Tommy gitu ya. Gitu. Belum-belum sudah dapat ini relasi gitu ya dari Lumajang. Pak Tommy, di Lumajang gimana Pak? Panas kah? Kayak di Surabaya gini Pak? Ya, ini belakangan ini agak panas memang, tapi ada hujan ya, jadi tidak terlalu panas banget ya. Oh, sudah hujan Pak? Kapan Pak hujan? Sudah. Ini tadi sore tadi juga udah gerimis cukup panjang tadi, mulai sore tadi. Kami berharap arah anginnya ini ke Surabaya Pak. Ya saya dengar sampai sekitar berapa 39 ya katanya, 39-40 hampir ya suhunya. Ya, benar-benar. Istri saya bilang juga di kantor, itu AC 4 PK ada dua itu masih terasa. Luar biasa kan. Karena memang kalau dari BMKG itu ya, eh, posisi matahari itu lagi deket-deketnya. Lagi akrab sama bumi gitu ya. Jadi mencurahkan kehangatannya ke bumi. Benar-benar. Oke. Pak Tommy, mungkin bisa perkenalkan Pak sama teman-teman di sini. Nama, terus bidang usahanya, seperti itu Pak. Baik, saya Tommy, saya bergerak di usaha di bidang AMDK, alat tulis sama apotek. Wow. Halo Pak Tommy, Anda luar biasa. Anda luar biasa gitu ya. Ya, Pak Tommy, Anda luar biasa. Yes, gitu ya. ya, so yes. Oke. Di AMDK alat tulis, wah, ini agak anu Pak ya, termasuk variasi bidang usaha gitu Pak ya. Ya, kalau sebetulnya kalau yang usaha saya awalnya itu cuma alat tulis sebetulnya. Kalau yang AMDK itu sama apotek itu warisan lah, warisan dari orang tua. Kita Kalau tinggal apotek, lanjutkan aja. apotek ini berarti mesti apoteker, Pak Tommy apoteker. Bukan, saya punya apotek ya. Kita harus kerjasama dengan apoteker penanggung jawab ada Oke. mesti. Jadi harus ada apoteker, asisten apoteker gitu. Ya Iya. kita tinggal belanja aja ke PPE PPF gitu aja. Oh, oke, sip. Ya, Pak Tommy kemarin kan baru wisuda fire gitu Pak ya. Mungkin bisa testimoni sedikit Pak buat teman-teman di sini juga. Apa sih Pak yang didapat ya satu dua poin Pak yang begitu memberikan wawasan baru gitu ya. Ya, memang sebelumnya kita tidak terlalu terpikir ya bagaimana harus investasi dan sebagainya. Mungkin asal-asalan lah ya. Nah, salah satunya untuk mengatur keuangan ya. Kita kan kalau yang sebelumnya itu memang kita keuangan antara usaha dengan keuangan pribadi itu Campur bercampur ya. gitu loh. Mm-mm. Iya. Nah, kemarin makanya anak saya mengajak, Pak, salah kita ini mestinya harus begini. Mm-mm. Ya, karena Mm-mm. kita hanya tradisi yang lama aja dipakai terus, ya akhirnya dia Mm-mm. bilang, ayo ikut ini aja lah. Setelah itu, ya itu terus kita ikut. Nah, setelah ikut ini baru kita sadar, iya, selama ini kita sebenarnya tidak tahu pemakaian kita itu budgetnya berapa, mestinya harus ada budget. Ya, waktu itu tidak ada budget. Pokok keluar, dibutuhkan keluar, ya keluar, ambil gitu aja. Nah, setelah kemarin ikut baru menyadari, oh iya, harus kita sudah tahu, sudah harus budgetkan, harus kita apa ya, memahami dulu, memetakan dulu ya. Kalau waktu dulu kan tidak ada pemetaan seperti itu, Iya, asal keluar aja gitu loh. betul. Ya terasa sekarang mulai kita belajar untuk memetakan, untuk menganggarkan, dan komitmen konsekuen dengan apa yang sudah kita anggarkan itu harus kita apa ya, kita laksanakan. Betul. Benar-benar. Sip.
Berarti ada sesuatu hal baru gitu ya yang didapatkan ya. Buat mungkin buat saya juga atau teman-teman lainnya kadang-kadang kerja tuh ada anggaran pengeluaran juga, pemasukan kelihatannya untung gitu. Hmm. Tapi apakah benar gitu? Apakah benar untung? Nah, ya sudah kemarin ya ada one on one-nya juga. Nah, sip Pak Tommy, Tuhan berkati Pak Tommy usaha dan selanjutnya gitu ya. Ya, Nanti dalam bulan-bulan ke depan join lagi di Biskom gitu ya. Tidak ada yang kebetulan, Pak ya. Setiap kali Iya, selalu ada, setiap kali join selalu ada hal positif. Nggak ada pasti. yang tahu ya toh, gitu. Benar, Begitu benar. juga di Biskom. Iya, oke. Sip. ya. Nah, oke, saya lanjutkan di sini ada Bu Vivi. Kalau Pak Tommy tadi dari Lumajang, Bu Vivi ini juga jauh nih. Silakan Bu Vivi bisa memperkenalkan diri gitu ya. Malam, saya Vivi dari Tuban, bergeraknya di bidang keuangan sama alat listrik dan elektronik. Suami yang handle kalau alat listrik dan elektroniknya. Malam Bu Vivi, Anda luar biasa. Luar Biasa. biasa. Nah, gimana Bu Vivi di Tuban sudah dapat angin hujan gitu, Bu? Anginnya sudah ke sana untuk Hujannya belum panas. hujan. Hujannya Ada, kebagian ada. kemarin. Hujan keringat. Iya, betul, betul. Hujan keringat Iya, iya, komplit. Tuban. Ketemu terakhir dengan Bu Vivi ini yang waktu eh, Di Kuning. di Fire ketemu juga pernah Iya, ke Nganu kemarin. Ya? Iya, dengan iya. anaknya Pak Ya, Tommy. iya. Cerita-cerita Iya. dengan Bu Vivi. Iya, terima Iya. kasih dukungannya Bu Vivi. Ya, beginilah kita kita kumpul di Biskom ya, ya gini. Kita boleh saling lebih tahu, lebih kenal. Dan kalau saya itu ya Pak Edward ya, saya itu Ya, di Biskom itu merasa saya itu nggak berjuang sendirian, Pak, gitu ya. Sharing betul. teman-teman di Biskom ini menguatkan. Oh ya, kita boleh ya saling sharing gitu ya. Saling Betul. Apalagi hari ini ya gonjang-ganjing di luar macam-macam, ya toh. Terus kemudian Bu Vivi ini kita kalau misalnya bingung gitu kan, bingung. Waduh, cari pinjaman di mana? Lah ini cari pinjaman modal bisa lewat Bu Vivi ini. Betul ya Bu Vivi. Iya, gangguan koneksi. langsung nge-freeze. Jawabannya iya itu Pak. Jawabannya Oh iya. gitu. Kalau bisa, Pak. Ah, Minggu lalu udah bilang ke bulan lalu. Lah, Harus Loh, ya toh Pak Pak David David lo itu sampai. saksinya. harus satu area atau apa? Maksudnya gangguan dari satu koneksi. departemen. Itu Pak David memberikan approval, approval, penguatan Konfirmasi ya. ya. Afirmasi. Iya. Tinggal nanti dicek sama Bu Vivi. Oke, masuk gitu ya. Lanjut gitu. Suaranya putus-putus. Oh, iya, iya. Dinikmati saja Bu Vivi. Itu akibat mau hujan makanya putus-putus. Mm-mm. Oke, oke, Bu Vivi. Selanjutnya di sini ada Pak David. Ayo, Pak David bisa memperkenalkan diri gitu. Senang sekali Pak David bisa join lagi nih di sini ya. Semoga Nah, sehat Pak ya. Apa Tuhan. Gitu. ada perkembangan. Pak David gendong anak ya Pak David? Iya. Pak. Anaknya lucu loh. Lucu Loh. loh. Ya Shalom. ini shalom, Ya, shalom. nama saya panggil aja David. Dulu. Oke. Di Surabaya, dari Surabaya. Pekerjaan saya profesional. Saya juga gabung di perusahaan yang bergerak di bidang solusi IT integrasi. Itu perkenalan dari David, saya. oh, luar biasa. Halo Pak Halo David, Anda luar teman-teman, biasa. semua kita semua luar biasa. Amin. Iya, amin. Iya. Tadi Pak Oscar, kalau Iya. sempat kita ngobrol tadi sama Pak David, terus kemudian saya sempat menggoda Pak David dengan kata-kata, Pak David ini menggendong apa, gitu ya? Menggendong anak ya, gitu ya. Ini Iya, kan iya. ada orang-orang yang nggak dikenal ya Pak ya, ada Pak Tommy, Pak Iya. Pak Tom Wisen Wise, apa saya salah sebut ini ya, terus Pak Erik. Nanti dikira kita ini anu ya,
membuli Pak David ya, padahal bukan ya, tapi Pak David coba cerita dikit ya. Enggak, ya. Kemarin sih ya peristiwanya sebulan yang lalu. Maunya jadi ya latihan untuk stuntman-nya penggantinya Jackie Chan ternyata gagal. nah, Sudah operasi bulan lalu tapi minggu lalu operasi ulang karena tulangnya lepas dari pennya. Lepas kembali jadinya diganti yang lebih panjang. Jadi istilahnya kan kalau promo operasi sih Pak, buy one get one gitu loh. Sudah ya. operasi sekali masih bisa lagi satu kali lagi gitu. Dibonusin. Iya. Gitu Bapak gitu loh. Ya. Ini sampai kapan Pak David untuk ini pengen? Ya kalau belum tahu sih, kalau memang kemarin dokter sih saya masih kontrak selama sebulan ke depan. Sampai 1,5 bulan. Sebenarnya saya lebih baik dari bulan lalu, cuma masih ada kekhawatiran untuk takutnya lepas lagi, itu aja sih. Gitu loh. Takutnya lepas lagi dari pennya. Semoga sih enggak ya. Gitu loh. Supaya tidak ada yang ketiga kalinya. Cukuplah bonusnya. Karena lalu banyak bonus nggak bagus katanya. Apalagi di dunia bisnis ya Pak ya. Ya Pak Edward ya, Pak Tony. Iya, betul ya. Ya kan? Dilarang Kalau banyak kebanyakan bonus nggak bagus untuk dunia bisnis katanya. Ya, betul. Yang Ini promo bonus. gak enak soalnya. Iya gitu loh. Bisa promo sing lain aja ya, Pak David ya. Gitu loh. Mau ini gitu promo yang lain aja gitu loh. Iya. Karena Cuma kita kemarin sudah kenal Pak Tommy dan Ya. yang lainnya, makanya kita bisa bercanda. Tapi kalau baru ya enggak berani nanti bisa tersinggung orangnya. Iya. Apa-apa. Kalau nggak bercanda gini kita kan nggak guyup ya Pak ya. Betul, Nah. setuju. Iya kan? Ya, setuju. Kan masuk kiri keluar kanan Pak. Iya. Ya, itu kok bisa gerak, hati-hati Pak Ucul lagi Pak. Nanti lupa tangannya bergerak kanan ke Lagi kiri. kan bergerak, Pak. Nah, gini, Oh, tapi kan oke. pundaknya nggak bergerak, Pak. Oh, iya. Gitu. Memang menghadapi sesuatu kalau menghadapi sesuatu dianggap terlalu serius juga nanti akan capek sendiri ya Pak. Betul ya Pak David ya? Iya, betul. Karena memang firman Tuhan juga bilang kan hati yang gembira adalah obat ya. Yes. Gitu loh. Yes. Bukan menciptakan diri sendiri sih, ojo sampai meneh gitu. Tapi ya suasana hati itu mempengaruhi kesembuhan lah ya, gitu loh. Ya, setuju. Dan sekali kita baca artikel kadang-kadang kita sakit itu bukan karena penyakit, tapi karena dari pikiran sendiri. Nah, itu loh. Itu sih Pak. Ya. Setuju. Hati yang Betul ya, Pak gembira Ustadz. adalah obat. Betul. Join Biskom gitu ya. Nah, Pasti gembira. apalagi ketika ada Pak Oscar, Pak Edward gini kan. Tambahan tadi ada Pak Tommy, wah. Tambah temen jadi banyak ini Pak ya. Suasana hati makin gembira. Yes. Betul. Jadi kalau ke Lumajang ada Pak Tommy, Tuban ada Bu Vivi gitu ya. Banyak teman. Oke. Halo Bu Vivi. Halo. Oh, suaminya nggak gabung. Ini aku maaf ya, off cam soalnya sinyalnya naik turun. Yes, nggak apa-apa, Bu Vivi. Iya. Sini ada Bu Stianingsih Pak Edward. Iya. Selamat Halo. malam. Halo. Malam. Malam, Bu Meong. Di jalan. Ya. Luar biasa. Kamu luar biasa, Meong. Ya, saya Meong dari Malang, tapi kerjanya di Mojoagung. Pak toko sepeda. Masih di Ini jalan off-cam, ini. soalnya masih di jalan. Oke. Iya. Hati-hati jalan, Bu. Ya. Iya, tolong berkati ya. Sambil menyimak di sini diskomnya ya. Oke. Erik, Pak. Erik Pratama sudah join, Pak. Oke, apa kabar Pak Selamat Erik? malam, Erik. Halo. Waduh lagi batuk ini. Lagi serak. Lagi serak. Iya. Apa kabar Erik? Baik, halo semua, aku Erik. Halo Ya. Erik. Halo Erik, Anda luar biasa. Dari luar negeri nih. Impor, naturalisasi enggak ya?
Iya, apa tadi? Perkenalan dulu Semuanya. deh, Erik. Erik perkenalan dulu. Di sini ada Pak Tommy, mungkin juga teman yang lainnya masih belum kenal. Oh, Iya. oke. Nama saya Erik. Saya kesibukannya lagi kerja, udah masuk dunia kerja di Taiwan sekarang. Itu. Erik. Luar biasa. Anda luar biasa. Halo Erik, Anda luar biasa. Oke. Jam berapa di Taiwan sekarang, Erik? Ini udah hampir 8:30. Oh, oke. Maju Jam 1 jam 9. di sini. Gitu. Nggak Iya. boleh Iya, mundur iya. ya. Jamnya nggak Kenapa? boleh mundur. Jamnya nggak boleh mundur. Bisa, tapi kalau Dimundurkan baterainya habis sendiri, Pak. biasanya pas. Kalau baterainya habis biasanya pas sama Indo. Oh iya, 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 iya. 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 Anaknya Pak Tommy namanya juga Erik loh. Oh, kembar. Aman. Iya. Iya. Boleh sih Pak Tommy, anaknya nanti diajak join Zoom gitu bisa di sini. Karena kami kalau diskusi di Biskom ini kadang-kadang materi perlu lihat insight-nya dari generasi-generasi muda ini gitu ya. Gitu. Saya itu gabung sih kemarin, cuma ini tadi kalau tak tanyain, nggak mau karena merasa nggak enak badan, masih agak capek kemarin. Ya, iya, iya. Iya, Memang semoga musimnya cepat ya. sembuh. Iya, iya. Capek. Oke, oke, oke. Oke, ini karena papanya nggak perlu perkenalan ya Pak Edward ya? Papanya. Oh, papanya Oh, mungkin tentu mau mulai bapaknya harus papanya. gitu. Oh, papanya harus kenalan juga ya? Pak, Perlu. Coba ditanya papanya. mana nih? Selamat malam, Kopan-Pan. Itu Nah, akan ditaruh di situ makanannya, bisa makan di situ dan juga minum di situ sebelum acara. Malam Nah, Nah, semuanya. kalau Pak ada teman-teman yang David, prefer Pak untuk Edward, makannya apa Pak namanya Selamat Tommy, malam, Pak. ketemu lagi di Zoom, Pak Oscar, ada luar biasa, Pak Ade, biasanya mereka prefer Bu Vivi, Ya, shalom Pak. Christian Ningsih, dan Pak Itu Tommy. boleh kalau misalkan lagi Selamat malam semuanya. pengen Sama materi anak Selamat saya, malam. Erik. bentar, diharapkan setelah itu langsung kembali Bapaknya ke sedang posisi Ini sibuk aku ini lagi kelihatannya. double meeting Zoom. ini aku. Jumat atau Iya. mungkin standby di pinggir Iya. untuk yang komen nulis Iya. dengan WL Tapi karena saya yang merasa bahwa Biskom dan materinya sangat penting, maka saya menyempatkan, bukan mau menyempatkan, mewajibkan diri harus selalu ikut. kan Gitu. gantian supaya Apapun nggak kondisinya. butuhkan makan terus nanti posnya kosong Ya. ada yang jaga nggak ada yang Begitu. Anda luar biasa, Pak Pan. Oke, jadi Iya. mungkin bisa gantian makan Oke. Silakan, Anda Pak Pan. biasa Mungkin masih. semuanya. bisa Oke, terima kasih waktunya, Ya. Pak ini nggak tahu Pan. ya, Yo, terima the kasih. best. Terima konsumsinya kasih. konsumsinya God nanti bless. akan di Ya. Inilah indahnya kita bersatu ya, Pak Oscar ya. Iya, Kita memang berbeda-beda, berbeda tempat terutama latar belakang background pekerjaan kita, tapi yuk kita di sini kumpul dengan segala kekurangan ya toh saling menguatkan. Betul ya Pak Oscar ya, begitu ya. iya, benar sekali. Pak Edward, ini kita di sini ada anak muda lagi loh Pak, yang Oh di iya, belakang siapa Pak? layar Pak. Di belakang layar, tapi Oh, oke. kita kasih kesempatan memperkenalkan Yes. diri Ya, yang memungkinkan online ini berjalan dengan lancar. iya. Silakan Pak. Silakan, Ade. Ya, malam semuanya. Malam Ya, Pak Ade, perkenalkan. Anda luar biasa. Ya, makasih Bu Selamat Vivi, terima kasih Ade. Pak Edward, terima kasih Pak David. Ya, saya dari Biskom Online karena biasanya saya di online aja. Lalu saya kerjanya di bidang alat pancang, Pak. Jadi saya menyewakan alat pancang yang di sebelah saya, gambar di sebelah saya ini alat beratnya. Lalu saya juga supply tiangnya, Pak, karena biasanya alat berat ini butuh tiang juga. Jadi saya supply dua-duanya. Lalu kerjanya ini di bidang ini, lalu tinggalnya di Surabaya. Itu aja. Baik, terima kasih semuanya. Iya, Pak Ade. Ade, ini Pak Tom ini masih di Tom. jalan katanya. Iya, Bu Vivi. Oke. Kita akan mulai berikutnya ya. Kita akan doa pembuka. Bisa minta tolong Ade langsung deh. Ade bisa pimpin doa pembuka. Bisa. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami akan mendengarkan materi Biskom hari ini Tuhan. Kami minta pengurapan Tuhan atas pembicara hari ini Tuhan di Biskom Online Tuhan. Sehingga bisa menyampaikan isi hatimu melalui materi hari ini Tuhan.
Dan tolong Tuhan untuk cuaca, untuk segala hal teknis, Tuhan tutup bungkus, Tuhan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berdoa dan kami menyerahkan Biskom hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ade untuk Sama-sama Pak. pimpin doa malam ini ya. Oke, mungkin slide-nya bisa Baik. kembali. Apakah kelihatan? Ya, jelas kelihatan. Oke, baik. Next. Sudah tadi ya networking. Doa pembukaan sudah. Ini tadi sudah di bumpernya ya. Mau dibacakan lagi atau gimana? Ya, kalau boleh sih. Jadi kita di sini Biskom ya. Tadi Pak Edward di awal juga sampaikan untuk malam ini ada 2 yang onsite di Pakuan ya sama di Araya gitu ya. Kemudian sama satu lagi di online. Seperti itu. Jadi Biskom ini adalah wadah komunitas alumni KBC per regional untuk menguatkan berjejaring dan belajar bersama, bekerja dan berbisnis berpusatkan pada Tuhan. Ya. Suatu himbauan juga ketika gambar ini kayak Pak Tommy setelah ikut Fire ataupun yang lainnya setelah ikut kelas-kelas di KBC, yuk terus belajar melalui Biskom ini ya. Terus jadi Biskom sebenarnya adalah komunitas bagi orang-orang yang rindu untuk hidup benar dalam menjalankan bisnis dan pekerjaannya di marketplace. Oke, berikutnya siapa saja sih yang hadir ya? Tadi saya sebut alumni KBC, Sukses Jati, Kingdom Financial, Road to Success, juga Dream to Success ya. Juga partisipan-partisipan yang lainnya, yaitu pengusaha profesional, pekerja Kristen yang ingin berkembang dalam kompetensi dan keahlian. Oke, kemudian visi dan misi KBC. Untuk visi, di sini kita sama-sama bergerak sama-sama menuju visi yang sama, yaitu menjadi komunitas dunia usaha kerja yang berpusatkan pada Allah. Misinya adalah kita membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian, dan bertumbuh dalam kepedulian. Visi dan misi ini ditunjang oleh value-value yang biasa kita menyebutkan dengan glory. God center, berpusat pada Tuhan, loyal to proses, belajar setia pada proses, obedient to truth, berani melawan kebenaran, real spirit of excellence, berikan yang terbaik, dan yielding rights, berkorban untuk orang lain. Kita masuk dalam pengumuman. Oke, ada beberapa pengumuman di sini. Yang pertama, memberikan kesempatan yang sama untuk beriklan. Kok macet? Oke, ya. Jadi di sini teman-teman bisa iklan melalui Biskom, ya. Hanya dengan 100.000 saja. Jadi ketentuannya memberikan materi pada tim, kemudian bisa berupa teks, gambar, atau video dengan durasi maksimal 1 menit atau video ya. Materi iklan akan dikurasi oleh tim Biskom dan dapat ditolak atau dihentikan jika mengandung hoax, sara, pornografi, pelanggaran hukum, dan tidak sesuai dengan nilai KBC. Menghubungi PSnya di sini ada Bu Lani 081 2352 4424. Jadi iklan ini disampaikan nanti melalui Biskom online, tapi juga di Biskom yang onsite. Gitu. Informasi berikutnya yaitu mengenai, Biskom ini kita bisa komunitas ini bisa gabung di mana saja. Ada WA group. Ini ada QR-nya. Jadi bagi yang belum join di WA KBC bisa scan QR ini atau masukkan di sini ada linknya juga. Selain itu juga bisa follow nih untuk YouTube di KBC Kingdom Business Community. Di IG jangan lupa follow @KBC Jatim.
dari sini teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik mengenai KBC maupun juga tentang Biskom. Oke, are you ready? Gitu ya. Oke. Jadi materi hari ini itu materi yang sangat menarik dengan pembicara yang spesial ya. Pak Edward Suwono, bidang usaha di Smart Home System and IT System Integrasi, nama perusahaan PT Garuda Tech Esa Teknologi. Oke, selamat malam. Kita sambut sama-sama Pak Edward Suwono. Selamat malam, Bapak Pak, Ibu sekalian. Pak Edward, sebelum masuk ke sini, Pak, ini kalau melihat judulnya, Pak, ini kok ada game-gamenya itu. Memang kita nanti di sini mau main game gitu, Pak. Judulnya Game On. Gitu. Saya lihat dari belakang Game On. Wah, ini Biskomnya meriah ini Game On ya. Ya. Apakah seperti Ini itu gitu, Pak? ini menarik ya, Mas. Menarik, Pak Oscar. Jadi bagi saya sendiri ternyata hal-hal yang berhubungan dengan game itu bisa kita manfaatkan atau kita terapkan untuk keperluan bisnis. Kalau dalam hal ini nanti kita tautkan ke sales. Ya, ke sales. Tidak perlu yang ruwet, tidak perlu yang ribet, tidak perlu yang pemikiran yang begitu ilmu ekonomi yang tingkat tinggi atau tingkat dewa, tapi kita akan berikan yang simple, yang praktis, yang bisa diimplementasikan. Bukankah itu yang dibutuhkan hari ini ya? Jadi kita tidak perlu sesuatu yang wow, tapi kalau kita lakukan bisa jadi wow, gitu ya. Iya, Gitu. mantap sekali ya. Tentu ini ada dasar researchnya, observasi kenapa ini bisa menarik gitu ya Pak ya. Dan juga Betul, Pak. siapa sih yang nggak mau usaha kita meningkat gitu Pak ya, melalui Iya. dengan cara yang sederhana. Oke, saya persilakan Pak Edward, waktu dan tempatnya, silakan. Terima kasih Pak Oscar, terima kasih teman-teman, selamat malam. Saya Edward, perkenalkan, saya coba akan berbagi beberapa poin tentang tema hari ini, yaitu mengenai game on ya. Jadi kalau secara gamblang panjangnya adalah sales growth for small and medium business ya. Nah, saya coba buka slide dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, aman ya, sudah tampil ya. Ya, kelihatan Pak Edward, jelas. Ya, sesuai dengan judul hari ini adalah sales growth for small and medium business. Ya, jadi ini yang kita harapkan hari-hari ini, ya, di mana kita memiliki usaha, memiliki bisnis, ya tentunya kita ingin salah satu faktor yang kita jadi tolak ukur adalah pertumbuhan dalam bentuk omset. Ya, omset bisa bertumbuh dari mana? Omset bisa bertumbuh dari tentunya dari penjualan. Nah, penjualan yang bagaimana saat ini yang diperlukan? Oke, ada beberapa banyak cara untuk kita menumbuhkan omset melalui penjualan. Tapi yang akan kita bagikan hari ini adalah dalam bentuk mengadopsi cara-cara dalam game yang bisa kita pakai. Simpel sebenarnya, tapi bisa membuka pikiran kita, teman-teman. Dan bisa diimplementasikan, diaplikasikan dengan sangat-sangat mudah, disesuaikan aja dengan target, dengan kondisi perusahaan masing-masing. Ya, oke, kita mulai. Santai, tenang saja, kita bikin rileks. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa saling sharing ya, karena materi yang disampaikan ini juga bukan yang materi yang dari seorang profesor atau apapun. Materi ini dibuat oleh seorang coach ya tentunya. Ya, tapi akan lebih dalam lagi dan lebih detail lagi kalau kita lengkapi dengan aplikasi dari teman-teman sekalian nanti. Ya, kita butuhkan untuk saling berbagi. Oke. Yes. Nah, apa sih sales gamification itu? Ya, yaitu menerapkan elemen seperti pada game ya, seperti tadi saya sebutkan ada poin, ada tantangan, ada reward, ada penghargaan tertentu mungkin di level tertentu. Itu yang akan diciptakan ya. Jadi harapannya nanti eh, para pembeli kita akan merasakan sesuatu yang lebih lagi dari sekedar menerima produk atau membeli produk dari barang-barang yang kita jual.
Ya, game ataupun poin tadi kita berikan pada aktivitas penjualan untuk menaikkan motivasi belanja, terutama adalah engagement, ya, dan prestasi penjualan. Ya, pelanggan lebih lebih suka atau dihargai pada sesuatu yang fun. Nggak suka untuk dijual. Arti tidak suka dijual ini apa maksudnya, Pak? Nah, ini gini. Tidak suka dijual itu gini. Kalau kita misalnya ambil contoh, kita berbelanja ke satu toko sepatu, misalnya itu contoh. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah ke toko sepatu, kemudian tiba-tiba seorang SPG datang kepada Anda, kepada kita, kemudian menawarkan sepatu atau menawarkan dalam bentuk sepatu yang hendak dia jual. Dengan kata-kata seperti ini contoh. Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Anda mau cari sepatu model apa? Ukuran berapa? Otomatis secara pembeli kita akan langsung mengatakan, oh enggak, aku enggak butuh kok. Aku lagi enggak butuh baju, lagi enggak butuh sepatu. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Kita merasa terganggu. Ya, kalau ada teorinya sebenarnya kan yang kita ajukan SPG ini enggak boleh mengatakan apakah apakah ada yang bisa saya bantu, karena respon dari pembeli pasti mengatakan tidak ada yang bisa dibantu. Ya, tapi lebih ke arah silakan Pak dilihat-lihat. Bapak bisa melihat yang warna hitam di sini, yang sepatu sport di sebelah sana. Kalau Bapak butuh yang sepatu untuk yang talinya banyak bisa lihat di sana, Bapak boleh lihat dulu, silakan coba-coba, enggak apa-apa. Bapak silakan aja menikmati. Jadi biarkan apa yang sedang dibangun SPG ini sebenarnya yang dibangun SPG ini adalah engagement, ya. Jadi yang dirasakan pelanggan begitu mendapatkan engagement ini, pelanggan akan merasakan bahwa aku diterima bukan karena mau ditodong disuruh beli, tapi aku diterima, aku diperbolehkan, aku merasakan kenyamanannya, bahkan tidak perlu sampai diikuti di belakang sambil memilih barang sambil diikuti. Itu kan kita nggak nyaman ya. Jadi di sales gamification ini adalah membuat pembeli merasa nyaman pada saat dia bertransaksi dengan kita. Ya, yang disebutkan tadi adalah engagement, ya. Kenapa engagement penting? Tujuannya adalah dengan adanya engagement tentunya yang diharapkan adalah loyalitas, ya. Terus kemudian muncul pengalaman yang menyebabkan dia merasa seru, ya, mendapatkan nilai tambah setelah melakukan transaksi. Ya, bukan sekedar hanya transaksi biasa, jual dan beli, tapi dia merasakan hal yang lain yang menyebabkan dia melakukan transaksi lagi gitu ya. Gitu. Yang kita bangun adalah hal ini. Gitu. Oke, nah ini contohnya ya. Sorry, ini contohnya ya dalam aplikasi game misalnya ya. Ada poin, ada level, ada tingkat tantangan-tantangan tertentu dengan bonus-bonus tertentu gitu ya. Nah, apakah gamification ini sebenarnya bisa diterapkan di usaha kecil dan menengah ya, atau hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar saja yang multinasional yang punya nama di mana-mana? Oh, salah ya. Semua bisa. Bahkan di usaha kecil menengah pun sangat bagus diterapkan, bahkan sangat memungkinkan ya. Kalau di slide ini disebut apa sih yang nggak bisa? Semua pasti bisa, tinggal kita coba saja nanti. Loh, gimana caranya, Pak? Ya, sedangkan usaha saya ini belum sampai menjangkau kota-kota besar. Usaha saya masih satu, Pak. Ada cuma di satu kota. Oh, enggak apa-apa. Malah justru itu lebih enak. Ya. Terus tim saya nggak besar, Pak. Tim saya cuma paling 20. Tim saya paling banter cuma 25. Paling banter bedok 30, Pak. Ya. Masih skala kecil menengah, Pak. Apakah ini enak dibuat ini? Enggak apa-apa. Silakan bisa kita coba. Ya. Kita coba untuk kita terapkan. Nah, kenapa kok usaha kecil malah justru lebih enak menerapkan ini? Karena satu, dari sisi tim, ya, dari sisi anggota itu tidak begitu banyak, sehingga kita lebih mudah dikoordinasi, ya, sehingga arah apa yang kita inginkan, terus kemudian strategi permainannya seperti apa, itu akan lebih mudah karena tidak begitu banyak divisi, sehingga dari secara struktur, kalau kita punya struktur, mungkin dari pemilik, kalau kita sebut owner,
atau kalau sudah mengenal struktur mungkin ada dari COO atau CEO-nya mungkin bisa membantu memikirkan strategi permainan secara langsung, direct mungkin hanya strukturnya dari mungkin CEO bisa langsung ke supervisor, ya. Tapi dengan begitu kita lebih mudah untuk mengatur strategi dan koordinasinya daripada perusahaan yang begitu besar, ya dengan divisi yang begitu banyak, dengan segala macam pemikiran dan lain-lain, prosedur dan lain-lain. Jadi justru untuk usaha kecil dan menengah ini cukup bagus, ya. Kemudian apalagi? Memberikan persaingan dan kolaborasi dengan anggota tim. Ya, semakin kita menerapkan suatu hal yang baru dalam hal penjualan, di mana kita meminta mereka untuk ikut berpikir dan ikut mencari solusi, maka timbullah namanya kekompakan mereka untuk ikut berpikir. Sebenarnya mereka-mereka yang kita ajak ini, tim kita ini secara tanpa sadar sebenarnya mereka tuh ingin berkontribusi. Bisa jadi karena ruangnya belum ada, ya. Jadi sebagai contoh kemarin ini kita mau mengadakan outing nanti bulan Desember, ya. Salah satu rekan kita mengusulkan untuk outing hari ini, untuk outing kali ini kita delegasikan kepada tim, ya, supaya mereka bisa explore dirinya, ya. Dan benar, begitu ini kita buka dan kita tunjuk salah seorang sebagai pemimpin, kemudian dia membentuk timnya, terjadi suatu namanya kolaborasi antar divisi kita ambil. Jadi satu divisi harus diambil dan leadernya harus ada di dalam acara tersebut, harus memimpin acara tersebut. Nah, timbullah namanya kerjasama di antara mereka, di mana mereka masing-masing divisi, terus kemudian dikumpulkan untuk mereka bisa berkontribusi. Ya, ini salah satu bentuk contoh, ya. Kalau kita aplikasikan dalam strategi sales ini, ya tentunya saling divisi antar divisi ini bisa explore, bisa saling membantu, bisa bahkan sesuatu mereka anak-anak ini yang belum punya background atau belum pernah mendapatkan kesempatan, tiba-tiba ternyata dia punya talenta lebih yang kita nggak tahu, ya. Terus apa lagi? Nomor 3, penghargaan kepada pelanggan lebih personal dan berarti, ya, karena perusahaan ini bukan yang begitu besar sekali sehingga kadang owner atau CEO-nya tidak sampai bisa menjangkau ke customer langsung, ya. Beda dengan perusahaan yang kecil menengah yang kebanyakan ownernya masih bisa touch langsung pelanggannya, ya, masih bisa langsung berkomunikasi langsung dengan pelanggannya. Jadi kenapa strategi gamification ini sangat cocok, ya, untuk dipakai di skala kecil dan menengah UMKM, ya. Selain itu juga mendorong karyawan termotivasi karena posisi karir dan bonus yang mungkin dia terbatas. Dengan adanya seperti ini, game ini meningkatkan jiwa salesnya semakin muncul. Karena apa? Karena di sini ada strategi bonus baru yang diberikan untuk memberikan ruang mereka berkreasi, memotivasi karyawannya untuk berkreasi seperti yang disebutkan tadi, ya. Pertanyaan berikutnya tapi Pak, kenapa harus gamification? Ya, karena gini, ya, penyebab terbesar dari bisnis sulit hari ini adalah karena kurangnya engagement, ya. Jadi hari-hari ini sebenarnya yang menjadi penyebab masalah dalam suatu penjualan adalah kebutuhan akan engagement, ya. Engagement antara perusahaan atau antar personal sales-nya dengan pembelinya, ya, sehingga apa? Pelanggan tidak loyal karena banyak pilihan sejenis pastinya, ya. Tidak terjadi engagement karena pelanggannya tidak loyal karena banyak pilihan yang sejenis. Saya mau beli barang A, dibandingkan ternyata penjual lain juga menjual barang A yang sama. Kalau nggak ada engagement, dia akan bisa membandingkan dengan mudah pertama adalah karena faktor harga. Yang sebelah jual lebih murah, langsung dia beli toko sebelah, gitu ya. Kalau ada engagement ini tentunya akan beda, ya. Tidak tahu berapa angka konversi dari setiap tindakan proses bisnis yang dilakukan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya. Hari ini dengan melakukan strategi ini, melakukan strategi itu, ya kita nggak tahu atau kita nggak mengukur sebenarnya
efektivitas dari strategi yang kita lakukan itu bagaimana. Karyawannya kurang perform, kurang menggunakan teknologi yang tersedia sehingga gagal optimasi proses bisnis, ya. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya, ya, masalah dalam hubungan dengan penjualan. Fakta lainnya yaitu 54% pelanggan tidak aktif ikut loyalty program, ya, sorry. 69% pelanggan tidak menggunakan komunitas online, ya. 50% karyawan tidak mengadopsi software baru, ya. 88% karyawan tidak menggunakan software sosial untuk perusahaan. Jadi ini yang menyebabkan strategi gamification ini sebenarnya sangat dibutuhkan hari-hari ini, ya, terutama untuk meningkatkan penjualan. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu background kenapa perlu gamification untuk kita menjadi salah satu strategi dalam penjualan. Sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana dengan caranya, yuk kita pelajari ya. 1, siapkan goal. Jadi kalau kita mulai hendak melakukan masuk dalam gamification ini, ya, pertama siapkan goalnya dulu, bukan hanya sekedar target penjualannya, ya. Selain target omset juga memang sudah ditetapkan, tapi tentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian omset, ya. Misalkan dengan naikkan kunjungan berulang, ya. Gimana cara menaikkan kunjungan berulangnya supaya customer, yang keinginan kita kan customer itu kalau sudah beli, ya, beli di kita, gimana caranya customer ini bisa melakukan repeat order, ya kan? Bahkan kalau status dari pembeli adalah bagaimana caranya dia bisa menjadi advokasi sampai memberikan referensi kepada orang lain yang merasakan dampak dari atau merasakan standar kerja atau merasakan senengnya, excitingnya berbelanja dengan kita, ya. Mendorong belanja lebih banyak setiap kunjungan, itu yang kita inginkan kan. Meminta referral dari mereka atau review, ya, kemudian terutama perkenalan produk barunya bagaimana, ya. Jadi jangan lupa selain menetapkan target omset, jangan lupa set goal-nya untuk hal-hal yang bukan hanya sekedar target omset. Bagaimana cara berapa kunjungan yang kita perlu untuk mereka bisa berulang, kunjungan berulang, ya, maksudnya gitu. Target apa yang kita perlukan untuk mendorong mereka belanja, ya. Setelah kita siapkan semuanya, sekarang lakukan mekanisme gamenya. Ya, misalnya atau contoh mekanisme gamenya adalah dalam bentuk misalnya poin, stem, ya. Jadi pelanggan bisa mengoleksi dari setiap pembeliannya, kemudian ditukarkan vouchernya atau struknya dalam bentuk voucher dan lain-lain, ya. Atau level pencapaian, misalnya dari pembelian sekian, maka dari pembelian kuota tersebut pembeli mendapatkan medal apa dalam bentuk apa, bronze, silver, gold dan lain-lain, ya. Berdasarkan bisa macam-macam, bisa berdasarkan kunjungan, bisa berdasarkan mungkin respon, ya, tergantung dari masing-masing bidang usaha, ya. Mungkin ada tantangan, ya, dengan batas aktivitas tertentu dengan batasan waktu tentunya, ya. Kemudian ada lagi draw, bisa dalam bentuk spin wheel, hadiah surprise dan lain-lain. Referral, ya, reward pelanggan yang memberikan referral. Jadi bagi pelanggan-pelanggan yang memberikan referral kepada kita, pada penjual, itu kita berikan reward khusus, bisa dalam bentuk poin, bisa dalam bentuk potongan diskon, bisa dalam bentuk voucher belanja, ya. Ini mekanismenya, ya, kita tentukan dulu, ya. Kemudian kita tentukan sistem rewardnya, ya. Setelah kita tahu mekanismenya, kita tentukan goal-nya dulu yang mau dicapai. Nomor 1 goal-nya yang mau dicapai, mekanismenya bagaimana, terus kemudian nomor 3 adalah tentukan reward sistemnya. Misalnya tadi yang sebutkan free item kalau misalnya ini restoran, ya, entah itu minuman, snack, atau ada tambahan-tambahan layanan tertentu, ya, atau misalnya diskon tambahan 5-10%,
ya, atau akses-akses di area-area khusus untuk produk-produk baru Anda. Misalnya kalau Anda berjualan produk-produk baru, ya produk-produk tertentu, terutama untuk untuk fasilitas-fasilitas tertentu, silakan berikan akses khusus, ya. Terus kemudian bisa juga kalau yang hubungannya dengan vendor acara bisa berikan dalam bentuk VIP, tempat VIP, tempat duduk yang khusus untuk para pencapai-pencapai target tertentu, ya. Itu sudah bisa Anda semua tentukan, sesuaikan dengan bidang bisnis masing-masing, ya. Juga disesuaikan dengan target market dari usaha kita masing-masing, ya. Jadi maksudnya apa? Target marketnya Anda apa? Gitu. Tentukan dulu. Kalau misalnya target Anda adalah perumahan, ya tentunya sesuaikanlah. Ya, misalnya kalau saya di bidang CCTV, nah ini ada Pak David juga. Salah satunya adalah mungkin potongan harga dalam pembelian produk CCTV berikutnya, misalnya. Atau apa? Alat perekam micro SD misalnya, karena kita berhubungan dengan smart home system, ya itu bisa juga digunakan. Nah, yang paling penting adalah juga setelah ditentukan, produknya apa yang mau kita berikan, bonus apa yang mau kita berikan, jangan lupa adalah kanal komunikasinya. Kita mau nyampaikan ini melalui apa, gitu ya. Nah, kita harus definisikan dulu, karena jangan sampai apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita create, kemudian kita salah jalur. Arti salah jalur apa? Ibaratnya begini, kalau kita sudah bikin peta di dalam map, misalnya ini Google Map-nya mengarahkan dari Surabaya, perjalanan kalau di rumah saya adalah daerah Pondok Chandra, saya hendak misalnya ke kantor di Jalan Pucang, maka lewatnya adalah lewat Panjang Jiwo. Ternyata saya tidak lewat Panjang Jiwo, saya biasanya itu lewat Rungkut, ya. Tapi karena saya lewat Rungkut, ya, kemudian ada tim sales saya yang hendak membagikan brosur yang tujuannya kepada saya, tapi dibagikannya di Jalan Panjang Jiwo. Ya tentunya brosur itu tidak akan nyampe kepada saya, gitu ya. Jadi tentukan kanal komunikasi yang tepat supaya tidak salah dalam mengirimkan skema game yang akan diberikan kepada customer. Ya. Tentu, ya. Kalau memang customer kita itu sudah biasa atau mereka tuh offline dan kita mau berinteraksi dengan mereka dalam bentuk kartu ucapan, mungkin cocok bagi customer kita, karena customer kita mungkin memang sering datang ke tempat terus kemudian melakukan transaksi tertentu sehingga kita atau kasir kita bisa memberikan kartu. Nah, bisa silakan dilakukan seperti di pom bensin, ya, di pompa bensin Shell dan lain-lain. Itu salah satunya mereka memberikan kartu dalam bentuk stempel. Selain itu sekarang ini sudah dibentuk dalam bentuk digital, dirubah dalam bentuk digital, ya. Secara digital misalnya dalam bentuk apa? WA Group, IG Post, akun sosmed. Ya, ini kembali lagi disesuaikan, ya. Karena tidak semua bisa di blast di satu tempat, karena misalnya atau contoh IG kita, ya usahakan IG kita bisa hidup supaya apa yang kita taruh di sana bisa dibaca oleh customer kita. Kalau customer kita tidak banyak membaca IG kita, ya tentunya apa yang kita mau sampaikan tidak bisa terdeliver dengan baik, ya. Di mana kita mau naruh pengumuman pemenang kita? Apakah lewat pos dikirim misalnya email atau lewat WA group? Nah, tolong dipastikan sesuaikan dengan kondisi customer yang kita punyai. Nah, kemudian programnya. Jangan lupa membuat programnya. Misalnya kita bagi dalam beberapa skala atau level. Ya, kalau game kan juga begitu, ya. Bagi yang mungkin suka game, ada beberapa level pencapaian, ya. Dengan strength sekian akan mendapatkan apa dan lain-lain, ya. Di mana masing-masing punya kriteria-kriteria tersendiri. Misalnya program A, Stamp and Reward, ya. Ini diberikan kepada penghargaan kepada
ya pelanggan-pelanggan kita yang memiliki kesetiaan. Ya arti setia mungkin mereka jadi definisikan dalam 1 tahun melakukan pembelanjaan sekian, ya itu dianggap mereka sudah masuk dalam kriteria kesetiaan, maka kita berikan stamp misalnya 1, ya. Atau di hari-hari tertentu, misalnya pembelian di hari Jumat, ya karena di hari Jumat itu kita lihat malah penjualannya paling sepi, atau hari Senin penjualan kita paling sepi, ya maka di situ kita siapkan strategi bonus khusus bagi mereka yang melakukan pembelanjaan di hari-hari Jumat atau Senin, ya jadi kita manfaatkan strategi gamification ini untuk meningkatkan penjualan, ya bisa jadi challenge of the month, ya macam-macam, ya seperti ini juga ada tingkatan mungkin dalam bentuk kata-kata bronze, silver, ya gold dan lain-lain, ya kalau mereka sudah melakukan misalnya follow up ke kita, misalnya memberikan respon ke kita beberapa kali, ya itu sudah bisa kita kategorikan apa misalnya. Nah ini tolong bisa dipikirkan, ya seperti apa strateginya, model programnya. Kemudian perhatikan juga mengenai seasonnya. Jadi setelah kita tahu semua strateginya, kapan hendak akan dilakukan, jangan lupa juga perhatikan tanggal-tanggal dalam 1 tahun. Misalnya ada momen-momen apa dalam 1 tahun. Oh, sebentar lagi ini bulan Oktober mendekati Desember, bahkan Natal. Nah, ini siapkan strategi-strategi khusus yang berhubungannya dengan Natal, ya. Pembelanjaan khusus yang hubungannya dengan Natal, atau stempel yang lebih dari pada saat pembelanjaan di tanggal 25 maka akan mendapatkan stempel 2 kali lipat misalnya, ya atau di tahun 2026 nanti pas di tahun baru Imlek misalnya, atau hari ulang tahun usaha Anda, ya bisa juga dimanfaatkan, ya macam-macam, ya. Jadi menciptakan musim untuk supaya Anda bisa menjalankan strategi game ini. Jadi kalau nggak ada musim, ya cari aja musim sendiri. Musim apa yang mau diadakan di hari bulan itu. Coba di breakdown aja. Misalnya kalau Februari ya hari Valentine Day, mau adakan apa, dan gitu ya. Di mana paket itu bagi orang-orang yang bertransaksi, Anda akan mendapatkan di saat Valentine's Day. Jadi temukan season apa yang ada dalam 1 tahun. Kalau perlu malah explore dan ciptakan season sendiri. Supaya season sendiri artinya bukan season-season yang Anda buat sendiri ya. Tapi sesuaikan, cari, explore dalam 1 tahun itu kira-kira apa yang bisa dipakai, dimanfaatkan, ya, untuk membangun, untuk meluncurkan periode gamification ini, ya. Nah, yang nomor 7 jangan lupa, apapun yang kita semua sudah siapkan, strategi game yang kita siapkan bagi para pembeli kita, jangan lupa untuk kita melakukan lacak dan evaluasi hasilnya bagaimana. Ya, contoh catatlah semua hasil dari pencapaian dari game yang kita berikan. Apakah ada respon yang baik, ya. Kemudian lacak kunjungannya berulang apa enggak. Bagaimana dengan rata-rata belanjanya? Referralnya apakah ada penambahan? Jadi apa yang kita lihat atau kita evaluasi adalah berdasarkan dari yang saya back, ya. Ini berdasarkan yang nomor 1. Jangan lupa goal, ya. Goalnya ditentukan dulu, ya. Sorry, saya balik lagi ya. Sorry, supaya saya tadi nggak lupa. Jadi saya sebutkan aja. Jangan lupa nomor 1 tentukan goalnya dulu. Kemudian dievaluasi tadi, ya. Gimana apakah kunjungan berulangnya bagaimana? Apakah sesuai dengan harapan kita? Ya. Rata-rata belanjanya bagaimana? Referralnya apa bertambah? Apakah ada banyak transaksi yang berasal dari referral yang diajukan oleh customer kita? Ya. Kemudian lakukan review secara berkala. Ya.
Sesuaikan kembali rewardnya bila memang ternyata kurang. Entah itu kurang secara nilai, value-nya nggak ada respon, atau ada cara-cara kita yang salah. Mungkin jalur distribusinya yang salah, atau level-level pembagiannya yang kurang menarik, atau penyampaiannya kita kepada customer yang kurang jelas, sehingga customer tidak mengerti atau tidak memahami gitu, atau tidak sesuai dengan target market kita, sehingga apa yang kita deliver ternyata ya tidak sesuai. Mereka tidak nggak ikut acara game kita juga nggak apa-apa kok. Jadi mereka nggak merasakan daya tarik terhadap apa yang kita tawarkan, ya gitu. Dari semua rangkaian 1 sampai 7 itu adalah mulailah dengan sesuatu yang sederhana yang bisa langsung kita kerjakan. Ya, yang paling mudah dikomunikasikan ke pelanggan dan bisa ditambah jika pelanggan sudah terbiasa. Jadi lakukan yang paling sederhana dulu untuk uji coba, tes dulu. Nah, paling tidak kita sudah tahu, oh ternyata gamification ini bisa kita terapkan. Mungkin skalanya nggak usah besar-besar dulu. Hadiahnya nggak perlu gede-gede dulu. Yang kecil-kecil saja, yang penting pertama, customer merasakan engagement-nya dulu, ya. Tertarik untuk bermain. Memang ya salah satu orang tertarik adalah mungkin salah satunya adalah hadiahnya dalam bentuk apa sehingga dia tertarik dan tertantang untuk melakukannya. Tapi selain itu juga bisa bukan hanya di gamenya, bukan hanya di hadiahnya, tapi permainannya ini menarik, membuat mereka, wah nggak apa-apa deh, aku nabung sedikit-sedikit juga. Toh nanti aku mendapatkan misalnya free 1 kali instalasi misalnya. Ya ini oke kan gitu ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya share kepada teman-teman sekalian, nanti bisa saling berbagi. Mungkin sudah ada bagi kalian teman-teman yang di sini yang bergabung dalam Biskom yang pernah menerapkan ini, mungkin sudah mengalami suka dan dukanya juga bisa saling dibagikan, teman-teman, untuk insight bagi kita semua ya. Bahkan kita bisa coba untuk kita terapkan. Jangan di sini kita share saja, berbagi, karena pertumbuhan seseorang, kalau orang bertumbuh, kita sendiri juga akan ikut bertumbuh, gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Oscar. Iya, siap. Mantap Pak Edward untuk sharingnya malam ini ya. Eh, saya jadi paham nih gamification ya. Nggak salah-salah jauh ya. Kalau tadi di awal sampai, wah Pak Edward mau ngajak main game gitu ya. Tapi gamenya ini game oke yang melibatkan usaha, tempat usaha. Saya tertarik ini Pak, yang set the goal ya ketika di awal. Iya, Goal awal itu sebenarnya bukan cuma sebatas untuk target, meningkatkan target penjualan gitu ya. Tapi menariknya gini, ada sisi lain yang bisa jadi goal, yang bisa jadi tujuan, yaitu engagement tadi ya, melibatkan apa betul, Pak. customer seperti pelanggan, kemudian ketika di kelompok lebih kecil UKM ya tadi ada Iya, sentuhan dari ownernya di sana sehingga akan terbentuk ini ya, ada yang loyalitas ya, iya, loyalitasnya betul. terbentuk di sana ya. Oke. Mungkin dari teman-teman di sini yang sudah pernah melakukan nyoba-nyoba atau melakukan gamification-nya ini di tempat usahanya, mungkin ada? Ada. Ya, ini bisa sharing Bu Vivi, kemudian nanti Eh, evaluasi seperti apa. Kebetulan kita awalnya nggak tahu kalau itu gamification ya. Karena cuman maksudnya praktisnya gini, kalau misalnya yang aku pakai itu referral. Jadi misalnya kalau ada customer kita yang bawa temennya, bawa saudaranya, terus dia datang, itu dapat KM, komisi gitu. Terus kalau satu 3 bulan itu misalnya dia bawanya sampai 7 dapat tambahan beras 5 kilo kayak gitu. Itu salah satu contoh simpel. Terus kalau yang di toko kita nggak sengaja itu pakainya gini sistemnya, tiap bulan itu kita kan promosi, barangnya beda-beda, itu dapat diskon. Tapi kita acak tiap bulan, misalnya, oh bulan ini barang A, B, C, D, E, F, G, itu yang kita kirim. Kita post dan lumayan membantu penjualan sih. Nanti bulan depan belum tentu sama barangnya.
barang lain gitu. Dan itu dibatasi periodiknya bulan ini sampai ini. Tanggal ini sampai ini. Gitu aja. Itu selisihnya. Ya. Yang kedua tadi itu berarti promo untuk barang tertentu untuk periode tertentu ya Bu ya. Iya, jadi misal itu kan di-post. Sekalian sebenarnya promosi sih, sebenarnya promosi. Tapi karena kan nggak mungkin kita promosi semua barang, jadi otomatis kita acak gitu loh. Dan pada waktu itu kita florkan di Facebook, orang tertarik tanya, loh kok lagi ada diskon ya? Padahal sebenarnya diskonnya itu berulang, tapi terserah kita ngeluarinnya kapan. Oke. Medianya Bu Vivi pakai Facebook Bu ya? Atau ada Iya, media lainnya? kalau yang di toko pakai Facebook. Kalau yang di kantor yang keuangan itu lebih ke personal in touch, maksudnya kunjungan, ngobrol, ya memang lebih ke ngobrolnya dan sebagainya, bukan jualan memang, Oke. gitu. Begitu ada engagement, mereka tertarik. Begitu mereka tertarik, mereka akan kasih referensi. Iya. Menarik ya, engagement itu sangat powerful ya. Iya, engagement-nya selisih itu. Iya. Dan kalau misalnya jualan di toko, jangan, memang tadi yang dibilang itu cocok sih, karena biasanya gini, lihat toh dulu, nanti mari lihat, bisa beli. Padahal asalnya nggak niat beli. Beli. Iya, lihat sambil dia nunggu, misalnya kita melayani pelanggan A, pelanggan B kan masih nunggu. Kita ngomong, lihat toh Pak, wes lihat toh, terus dibukakan. Jadi dia mau apa? Mau lihat ya, boleh silahkan. Dibuka no semua. Beli nggak beli urusan terakhir. Tapi ternyata itu membuat orang merasa rileks kan. Ternyata jadi beli. Walaupun yang beli itu bukan yang dilihat loh, yang lain loh. Maksudnya yang minta dibukain dia nggak dia belinya yang lain. Nggak tahu kenapa. Mungkin sungkan. Habis udah A, B, C, D, E, F, G. Terus ya wes beli ini. Yang penting kan ngomset. Iya, yang penting dia beli, nggak masalah. Kita ketawa aja, senyum aja. Kadang sama ini, kadang kalau ngomong sama customer, kalau saya ngamati suami, dia nggak, harus beli gitu nggak. Dia malah ngomongnya setahu saya ya, nggak apa-apa, lihat-lihat. Buka nggak apa-apa, nanti nggak jadi beli pun nggak apa-apa. Tapi orangnya jadi beli, Iya. Itu benar-benar sentuhan ya, sentuhan hati gitu ya. Iya. Engagement-nya dapet tuh di situ. Iya. Oke, menarik Bu Vivi. Saya jadi ingat yang tadi Bu Vivi bilang referral itu mempromosikan melalui yang sudah jadi pelanggan gitu ya. Iya. Di sekolah juga ada loh Bu. Sekolah itu juga pakai sistem gitu. Iya. Jadi ada parent get parents gitu. Jadi kalau orang tua yang putra-putrinya sudah di sekolah, kemudian dia ngajak temannya atau keluarganya untuk sekolah di tempat yang sama, nanti dapat promo, dapat potongan. Yang dapat itu vouchernya adalah yang anaknya sudah sekolah di sana. Bahkan yang masuk itu juga dapat promo juga kok, dapat diskon gitu ya. Itu ternyata saya juga, marketingnya jalan juga ya. Tak kira pendidikan itu nggak pakai marketing gitu. Wow, ternyata zamannya ya. Oke. Dari teman-teman lainnya mungkin di sini. Terima kasih Bu Vivi sudah sharing. Atau mungkin melihat insight tadi apa yang disampaikan Pak Edward. Ada ide nih. Wah, gimana nih? Kalau mau tanya bisa nggak ya? Oh iya, silakan Ade. Jadi ceritanya itu saya belakangan sering lihat iklan-iklan di jalan tuh ya, di jalan atau di IG atau di mana gitu kayak undian berhadiah. Ini saya kasih contohnya ya. Ya kelihatan ya di layar saya. Jadi kayak Depo Bangunan undian berhadiah 14 miliar. Terus Hartono itu hadiahnya sampai mobil BYD. Itu saya mikir apa ini mereka kok bisa ya? Mungkin ada teman-teman yang tahu enggak caranya gimana kok mereka berani ngasih hadiah sampai miliaran gitu. Apakah ada
cara tertentu sehingga mereka berani ngasih hadiah sampai ya ini sampai miliaran luar biasa gini. Mungkin teman-teman ada yang tahu triknya ya. Itu sih mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa tolong bocorin supaya sama-sama kita belajar. Gitu aja. Makasih. Kalau ini kalau saya opini pribadi ya, opini pribadi silakan nanti teman-teman bisa, karena ini banyak orang-orang yang teman-teman yang juga berpengalaman. Kalau dari saya seperti dari slide tadi ya, sebenarnya dikembalikan kepada hmm, kemampuan masing-masing. Jadi kalau tadi di slide nomor, sorry, kacanya dulu ya. Nah ini, sorry, nomor sebentar saya tak sharekan. Oke. Nomor 3 tadi. Ya, nomor 3 betul. Jadi nah, ini kelihatan ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah simple, menarik, dan low cost. Itu paling penting. Jadi arti low cost ini sebenarnya, loh Pak, low cost ini masing-masing punya standar sendiri-sendiri ya. Jadi kalau ya tentukan sesuaikan dengan budget. Nah, tadi seperti kata Pak Tommy waktu di awal, ada kata-kata budget ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu budgetnya berapa, kemudian asal aja sikat. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, reward yang kita berikan itu melebihi budget atau bahkan melebihi kemampuan kita dalam memberikan hadiah. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi kalau kalau jangan sampai over, tapi sesuaikan dengan budget kita. Kalau memang itu kemampuan kita, yang penting low cost menurut kita, yang menurut budget kita. Karena low costnya mungkin Hartono, low costnya yang lain, low costnya antara saya, low costnya dengan Pak Oscar beda-beda. Jadi semua punya budgetnya sendiri dan limitnya sendiri. Nah, jadi apa yang dikeluarkan, apa yang diberikan, itu tetap sesuai kemampuan kita, tidak mengganggu keuangan kita, tapi gimana caranya agar customer ini merasakan, terutama adalah engagementnya. Engagementnya itu ya, dengan adanya kita memberikan paket, jadi kayak Bu Vivi tadi kan, Bu Vivi tadi memberikan permainannya dalam bentuk, oh silakan mau dibuka, oh dibukain semua. Itu kan terjadi engagement sebenarnya antara pelanggan dan penjual dan pelanggannya. Jadi penjual dan pembelinya. Oh ternyata orang ini yang juali kok enak juga ya. Juga baik juga kan. Mau nggak mau dengan pada saat kita buka box dan lain-lain ini kan kita juga melakukan melakukan komunikasi. Oh Bapak, Bapak dari mana tadi ya? Oh ini Pak dari sini. Oh ini Pak barangnya coba Bapak lihat sendiri ini. Oh gini nih. Tiba-tiba terjadi interaksi yang kita nggak sadari. Nah, ini yang membuat eh, engagement. Ya, engagement ini yang kita butuhin sebenarnya. Saat terjadi komunikasi ini terjadi hubungan. Nah, terjadi hubungan ini membuat mereka nyaman. Oh, ternyata Pak Robi ini enak melayani ini ya. Wes, barang apa sih? Wes iki mau tadi tak buka-buka pertama mungkin bisa sungkan. Wes diminta yang kayak orangnya api, nggak tak beli. Nggak enak ya. Jadi akhirnya saya beli gitu ya. Tapi apa efeknya sih? Itu kan karena terjadi suatu komunikasi dan terjadi engagement. Lain cerita kalau kita waktu terjadinya engagement itu tidak menyampaikannya dengan baik. Ya. Nah, kalau di Hartono tadi engagementnya terjadi apa engagementnya? Engagementnya adalah menggunakan produk yang BYD. Ya. BYD, siapa yang nggak tahu BYD hari ini? Siapa yang nggak tahu mobil listrik hari ini? Jadi apa? Orang dirangsang atau dipacu untuk, wah, aku iki BYD. Aku tak beli nih Hartono. Tapi awal triggernya adalah melalui BYD tadi, melalui misalnya nanti 15 miliar, jadi kan 15 miliar digedein ya tulisannya. Karena itu yang merangsang mereka atau customer untuk datang, oh ini 15 M ini. Siapa tahu aku dapat, siapa tahu aku beli iseng-iseng dapat hadiah kan gitu ya. Nah, ini yang istilahnya makanannya lah ya supaya mereka datang. Tapi kita bisa buat dalam bentuk yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya, itu. Itu kalau dari saya. Silakan yang lain bisa boleh.
Saya boleh sharing sedikit. Aku kalau nggak salah Ya. itu pernah lihat ada ceritanya itu gini, waktu itu di IG ya. Ada Mm-mm. sebuah resto bakpao Mm-mm. ceritanya. Dia ngasih Mm-mm. gini, eh berlang istilahnya kamu bayar bayar kayak langganan berapa yuan gitu ya waktu Mm-mm. itu bisa makan bakpao seumur hidup. Mm-mm. Sorry bukan seumur hidup, setahun, setiap hari. Mm. Tapi itu free. Mm. Bayar itu. Tapi dia sudah mengkalkulasi orang makan Mm-mm. bakpo kan makan lainnya, minum juga Mm-mm. dan sebagainya. Mm-mm. Sehingga akhirnya orang yang datang dia mancingnya supaya orangnya datang. Dan Mm-mm. demi 30, maksudnya 30 yuan dapat Mm-mm. setahun bakpo sehari satu. Mm-mm. Bayangannya kan 305, wah murah gitu loh. Padahal Mm-mm. dia lupa waktu dia datang itu kan dia Mm-mm. beli minumnya, apanya, akhirnya Iya. omsetnya naik gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu bisa salah satu teknik yang dipakai Hartono mungkin dia Mm-mm. sudah kalkulasikan. Mm-mm. Aku untuk dapat ini mungkin dia kasih kamu harus untuk dapat itu kamu harus belanja piro dulu, 10 juta dulu. Dapat satu Mm-mm. kupon kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sehingga pada waktu misal aku kan enggak tahu ya, mungkin seperti itu. Jadi dia memicu pembeliannya supaya orang dapat kupon dulu. Mm-mm. Nah, nanti dari kupon itu kan banyak masian. Berapa dia mungkin setting berapa cabang, berapa ribu kupon baru diundi. Tapi targetnya tercapai. Misalnya dia target misal, oh aku harus masuk 100M, nanti yang keluar segini. Berarti kalau 100M berapa customer, maksudnya berapa tiket yang harus out. Nah, itu untuk bayar si BYD. Example. Ya. Iya kan. Baik. Misalnya 1 Ya. juta, dia punya target misalnya aku kudu jual misalnya 100M. 100M itu aku punya laba 10% misalnya, 10M. Lah kalau aku ngasih misalnya 2M, misal, berarti wis masuk wis. Sing 8M kan masuk aku. 2M Betul. PN gitu loh. Tapi untuk Betul. itu dia harus jual ngeluarin berapa tiket. Begitu tiket itu get out semua baru diundi. Kalau enggak ya enggak diundi. Tapi enggak tahu lagi kalau yang Hartono ada timing waktunya ya itu rodo ngeri dikit sih. Kalau target penjualannya enggak nyampe. Mm-mm. Nah, alamat itu. Vele Hartono itu 1 bulan sekali. Dan di seluruh cabang di Indonesia dia 1 mobil. Gitu. Dan itu biasanya dia itu dapat sponsor dari pabrik-pabrik. Jadi misalnya kayak Siap buka tenan di dia, itu dia kena biaya. Maksudnya Siapnya juga kena biaya ke Iya. Hartononya. Sewa Dan dia tempat. itu bisa masukkan dikumpulkan, di situ. iya. Jadi dia dapat hadiah itu bukan mengambil dari labanya dia. Jadi benar-benar sponsor dari pabrik-pabrik itu. Cuma memang dari omset, dalam arti dia kan Hartono punya beberapa cabang dan omset penjualannya dia memang banyak. Jadi dia memang benar-benar 1 bulan sekali diundi sekali. Oh, jadi Gitu. hasil engagement sama sponsornya ya berarti. Iya, betul. Dari Jadi pabrik istilahnya. ya, jadi cuma 1 bulan sekali. Tuh, Bonusane tapi kan pabrik yang itu diberikan toh. iya, tapi itu kan memang dari omset juga. Jadi Hartononya memang berhasil dalam arti omsetnya dia memang banyak sehingga pabrik juga tidak segan untuk memberikan reward. Gitu. Oke. Itu berarti yang kalkulasi pabriknya ya. Iya, kalau yang gamification ini juga diselenggarakan oleh kayak Range Market. Kayak yang bikin stem itu loh, yang belanja 100.000 1 stem, nanti kalau 10 stem dia dapat bisa tebus Lego. Kalau program barusan kan koper Lego, backpack Lego, gitu-gitu. Jadi mereka pakai ya itu tadi yang kayak BYD, kayak Lego itu untuk menarik konsumen. Jadi kan konsumennya berusaha untuk
belanja lah ya, belanja untuk memenuhi itu. Nanti kalau dia kepingin yang mana dia pakai bayar juga. Jadi nggak free kalau yang di Range Market. Jadi dia nggak rugi sebenarnya, omset 1 juta, dia istilahnya kayak sponsor, hadiahnya itu 200.000 tuh. Ya, ya. Baik, terima kasih. Ya, menarik. Berarti ya, perlu ada perhitungan atau observasi atau riset dulu sebelumnya gitu ya. Karena nggak ada yang mau rugi gitu ya. Gitu. Oke. Saya pernah punya teman juga sharing ya. Jadi kayak tadi mungkin yang terkait yang Bu Vivi sampaikan. Jadi ada SK, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau misalkan penjualan tidak sampai berapa nominal, itu artinya harus mencapai nominal atau jumlah tertentu barusan ada hadiah seperti itu. Itu kalau ini saya bilang, oh berarti kamu nggak pakai riset dulu di sebelumnya gitu ya, gitu sih. Mm-mm. Jadi dia bilang Ya. kalau nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi ini ya, dia nggak berjalan itu undiannya. Kalau misalnya ada batas waktunya seperti itu, kayak gitu. Mm-mm. Oke, oke. Mungkin dari teman-teman lainnya. Thank you Ade yang tadi membuka dengan pertanyaan gitu ya. Ya, sama-sama, Silakan. Pak. Mm-mm. Pak Tommy ada yang mau di-sharingkan tadi? Atau punya pengalaman Pak untuk hal ini? Ya, AMDK-nya kali atau alat tulisnya? Masih belum, Pak. Kalau kami masih standar kok, Pak. Dari prinsipal biasanya ngikuti kalau ada promo gitu aja kita baru share ke ke customer kita. Ya. Iya, hanya promo-promo yang umum-umum aja, Mas ya. Oke. Mari kita cari menggali supaya dapat ilmu ini. Benar-benar. Gitu, Pak. Iya, hal yang menarik tadi juga promo, hadiah atau undian itu eh, tetap engagementnya itu melihat dari apa yang menarik dari customer ya, dari POV-nya pembeli, POV-nya customer seperti itu. Sehingga kalau mau ngadain tadi gamification, memang benar-benar menarik gitu ya. Skype mungkin buat hanya nempel stand dan sebagainya. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang menarik karena yang diundi atau yang ingin dicapai itu relate dengan apa yang customer butuhkan gitu ya. Oke. Pak David mungkin ada yang mau disampaikan? Mau tanya, Iya, iya, mau silakan. tanya. Tadi kan gamification itu kan untuk hitungannya kan biaya promo ya, gitu loh. Nah, kalau saya yang pernah tahu itu kan yang mau tanya nih, kayak dari Wings ini, sorry ya nyebut merek ya. Wings ini kan seringkali, Wings Food ini kan bakar harga ya, bakar uang ya, termasuk juga di misalnya di online shop ya. Itu apakah termasuk salah satu gamification ya? Soalnya kalau kita lihat seperti dulu kopi apa mah? Fresco misalnya. Karena dia itu kan untuk mau hancurin pasarnya kapal api. Sampai beli 3 bonus 1 gitu kan. Ya kan? Top Coffee itu apa? Itu kan dia info orang dalam. Dia itu kan ada biaya promosi yang dipakai untuk bakar itu gitu loh. Apakah itu termasuk gamification ya? Atau ada istilah lain untuk itu? Mungkin bisa dikasih pencerahan gitu. Itu aja sih Pak Oscar, Pak Edward. Iya, iya. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya ini bukan gamification ya, karena ini lebih ke arah strategi penjualan karena satu, kalau itu pasti mereka tadi sudah menghitung contoh kalau di satu supermarket misalnya tiga ya toh 3 bonus 1 misalnya, selain mungkin satu karena lagi bakar duit ya, memang sengaja menghancurkan pasar. Waktu saya ingat itu saya baca antara
Indomie dengan Super Mie. Ya, waktu itu Indomie dengan Super Mie. Jadi sama juga yang dilakukan pertama kali waktu diluncurkan, Super Mie ini melakukan proses yang sama. Indomie belum waktunya dipegang Indofood ya, pasti dipegang oleh asli. Saya lupa siapa Indomie yang asli. Jadi ada satu Indomie ini dipegang satu yang asli sebelum dimakan oleh diambil secara keseluruhan sahamnya oleh Indofood. Itu Super Mie ini diluncurkan kemudian mengambil pasarnya Indomie dengan cara apa? Membakar. Jadi mengeluarkan harga produk dengan harga yang jauh lebih murah ya untuk mengambil pasarnya Indomie. Ya. Nah, begitu juga seperti Topet dan lain-lain. Ya, hari ini Topet sudah habis bakar uang. Ya, malah yang lain-lain lah, Sada dan lain-lain itu ada yang masih. Tapi kalau Topet sekarang persaingannya malah berkurang dari media transaksi online. Ya, banyakannya lebih ke arah seperti sekarang ada di Lazada dan lain-lain, bakar uangnya di sana. Nah, jadi menurut saya ini strategi sales, jadi lebih kepada strategi penjualan, bukan kepada gamification. Jadi gamification ini bagaimana caranya dengan budget dengan dana yang ada dari kita, bagaimana membuat atau merangsang customer itu untuk berinteraksi. Ya, bukan langsung membeli barang, tapi juga berinteraksi dengan kita. Jadi sesuai yang tahap pertama adalah goalnya apa dulu. Apakah menambah interaksi goalnya, apakah menambah ikatan apa yang kita butuhkan, apakah referralnya kita tingkatkan, butuh peningkatan referral. Nah, ini yang perlu ditentukan di awal tadi. Ya, jadi strategi gamification ini sebenarnya untuk meningkatkan poin-poin yang kita sudah definisikan di awal, yaitu goal di awal tadi. Gitu. Ini Pak Oscar, kelihatannya kok Pak Agus Pancara ini membuka layar. Kelihatannya Anda menjawab sesuatu, Pak. Silakan, silakan. Iya, silakan Pak Agus Pancara, mungkin ada tambahan. Saya cuma mau mengklarifikasi kalau tadi itu saya lagi meeting double, makanya saya off cam. Nah, sekarang sudah selesai meetingnya, makanya saya fokus dengerin di sini gitu. Ya, jadi saya fokus dengarkan Pak Edward, Pak Oscar, terima kasih. Oke, oke. Siap. Thank you sudah fokus di sini ya. Klarifikasinya pernyataan dong, tanggapan gitu loh. Atau nanti menyimpulkan gitu ya Pak Wan. Kemana? Saya lihat tadi Bu Vivi sudah open mic. Ada yang mau disampaikan Bu Vivi? Silakan. Enggak sih. Oke, oke. Bu Vivi Ya. cuma mau mengomentari pernyataan saya dengan membalas pernyataan juga. Iya, iya. Oke, dari teman-teman lainnya silakan. Mungkin ada yang mau di-sharekan mengenai gamification gitu ya. Saya nambahkan sedikit mengenai gamification ini. Kebetulan saya lagi baca sales funnel ya, sales funnel. Jadi sebenarnya yang sales funnel ini adalah jalur seorang customer melakukan proses interaksi dengan kita, ya. Yang kita harapkan adalah tentunya seperti yang disebutkan di awal di sharing materi adalah apakah eh, apakah yang kita inginkan adalah customer ini melakukan pembelian lagi. Gimana caranya terjadi pembelian yang repeat, yang berulang. Ya, contoh kalau tadi yang Pak David sampaikan, apakah dengan 3+1 itu bisa repeat? Mungkin bisa iya. Ya, mungkin bisa iya karena diberi kesempatan untuk mencicipi. Oh, rasa top coffee itu kayak gini. Mengundang orang untuk datang, untuk mencicipi, makanya diberikan bonus 3, bonus 1. Tapi apakah kita mampu membakar uang sebanyak itu? Kembali kepada masing-masing kemampuan budget dari setiap perusahaan. Tapi yang mau diciptakan sebenarnya adalah salah satunya customer ini sebelum melakukan repeat, bagaimana dia bisa melakukan repeat adalah muncul hati interaksi, engage, terhubung, ya. Kemudian customer itu harapannya adalah
loyal terhadap kita. Setelah merasakan semuanya, mereka itu loyal. Terakhir-akhirnya adalah loyal dan itu paling tertinggi. Loyal itu artinya apa sih? Mereka mampu ya merekomendasikan, wih pakai O aja Pak David. Gitu. Kenapa Pak David itu karena layanannya begini. Loyal customer. Ya, bahkan dia seperti yang disebutkan Bu Vivi, dia mereferalkan kita kepada orang lain karena sudah merasakan standar kualitas kerja kita misalnya ya. Dan yang paling akhir adalah yang diharapkan sekali adalah advokasi. Advokasi itu apa sih? Advokasi adalah selain dia mereferalkan, dia menjadi advokat ya, advokat pembela kita. Jadi kalau misalnya, oh Bu Vivi ini kemarin aku beli barang di Bu Vivi ini kok tiba-tiba rusak. Tapi kalau dia sudah advokasi sampean, oh enggak gitu kok. Beli di barang di Bu Vivi itu selalu kualitasnya bagus. Mungkin dari pabrik. Coba tanyakan dulu aja. Kembalikan coba, pasti dilayani dengan baik. Nah, dia jadi pembela kita gitu loh. Advokasi. Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Dari pada saat terjadi engagement, gimana caranya kita kelola mereka, customer ini, supaya terakhir ya advokasi tadi itu. Bahkan sekalian selain mereferalkan, menjadi pembela kita. Gitu. Ya itu tambahan ya. Iya. Menarik ya Pak Iwet ya. Dari yang Pak Iwet sampaikan, diskusi kita malam ini itu meningkatkan engagement ya. Meningkatkan engagement, tadi Bu Vivi juga sharing thoughts-nya itu melalui hatinya, seperti itu. Saya tertarik di slide yang awal ketika Pak Edward sampaikan tadi ya, di presentasi. Jadi pelanggan lebih suka dikenali atau dihargai. Mencapai sesuatu dan fun, tapi tidak suka dijuali, Pak ya. Kalau ditawari barang itu, aduh, sekalipun murah mungkin nggak membuat tertarik. Tetapi ketika ada relasi engagement gitu dapat, kemudian ada sesuatu yang menarik, wah, ada sisi lainnya gitu ya. Nah, tadi yang nggak tadinya nggak pengen mau beli, tahu-tahu tertarik dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan sampai tadi berkembang eh, di luar bisa jadi satu customer yang loyal, yang bisa memberikan feedback atau memberikan apa ya pendapat Pembelaan ya. pembelaan ke customer lainnya atau orang lainnya yang belum eh, jadi pelanggan kita gitu ya. Ya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan, silakan. Pak Oscar, mungkin kita tanya kepada Pak Erik, Pak. Iya. Mungkin ada sebagai profesional ya, kita mau tahu juga mungkin ada di sana ada punya strategi khusus. Ya, Nah, kita insight mau yang intip-intip berbeda ya. ya toh, dapat insight dari ilmu dari negara tetangga ya kan, tetangga jauh maksudnya. Iya. Silakan, Erik masih di posisi. Oh, enggak apa-apa, Pak. Oke. Nanti saya laporkan bapaknya aja, Pak. Iya. Oke. Eh, Ya, saya rasa diskusi kita malam ini cukup menarik ya tentang gamification. Nanti Ngomong-ngomong, yang namanya Erik bukan anakku tok loh. Oh iya. Anaknya Pak Tommy juga namanya Erik. Ya kan saya Tommy bisa laporkan bingung Erik bapaknya. apa? Bapaknya ya udah antar bapak aja sharing gitu ya. Halo, halo. nah, Iya, silakan Erik. Nggak bisa bapaknya Saya menggantikan tinggal ke toilet ya. tadi. Iya. iya, enggak Iya. apa-apa, Erik. Silakan Erik. Mungkin ada insight lain tentang gamification yang oke di Taiwan seperti gimana dan sebagainya. Silakan. Kalau dari aku mungkin apa ya yang udah diterapin di sini sih ya. Kayak di sini tuh ada apa 7-Eleven. 7-Eleven itu kan jual ini kan, jual kopi. Jadi mereka itu pakai sistem kayak ya biasa sih member gitu. Jadi kalau misalnya mau beli per bulan dapat berapa kuota berapa gitu lebih murah
gitu kan. Tapi kenapa kok bisa pakai itu cara itu karena mereka karena nggak semua orang suka kopi kan. Jadi ada beberapa orang yang kayak eh, nggak beli setiap hari, ada orang yang beli setiap hari. Jadi itu cukup menguntungkan buat apa ya, kayak dua pihak lah. Jadi yang penyuka kopi bisa dapat murah, terus dari sisi 7-Eleven-nya juga lebih apa, oh, udah ada budget gitu kan. Jadi mereka mau ngadain promo itu, jadi mereka nggak eh, takut rugi gitu kan. Karena mereka memang ngincernya dari membershipnya itu kan. Jadi ya itu sih kalau di Taiwan sih sementara ya itu yang game ya, dari berhubungan dengan game. Ya itu sih kalau dari saya. Iya, iya, iya. Ada game gitu ya. Oke. Iya. Dengan berlakunya membership itu kan berarti bisa tahu ya seberapa loyalnya customer atau seberapa besar punya customer yang loyal seperti itu ya. Iya, jadi bisa ke track lah. Jadi kan ada trackingannya, ada kira-kira lokasi mana nih yang lebih apa ya, lebih banyak peminat gitu kan. Karena eh sama member, karena member itu cukup apa ya, cukup bisa track down gitu. Karena dulu kan saya pernah part time gitu kan di kayak toko Indo. Jadi di toko supermarket, minimarket kali ya, minimarket tapi jualannya barang-barang Indo gitu. Jadi setiap orang itu punya membernya, jadi kita tahu mereka kira-kira tinggal di mana. Terus mbak-mbak ini ya kan, mbak-mbak yang ngurusin orang tua itu kan biasanya, itu mereka sukanya rata-rata belinya apa. Jadi itu mempermudah untuk kayak semacam kira-kira barang mana yang bisa dibuat eh apa ya, kayak event gitu kan, engagement, mengengage orang-orang. Kayak contoh, biasanya mbak-mbak itu suka kalau beli ini apa tuh namanya, bumbu pecel, bumbu kacang gitu kan, bumbu kacang. Jadi eh begitu ada ready, sedangkan bumbu kacang sendiri itu dari Indo memang agak jarang gitu kan. Jadi begitu barangnya ready itu sekalian langsung dibuat event kayak gitu biasanya. Promo sekalian beli murah apa kayak gitu biasanya. Jadi ya bisa buat nge-track itu tadi sih. Jadi member, dengan adanya member bisa buat nge-track, bisa ngerti kira-kira pasarnya di mana kayak gitu. Ya itu sih kalau Iya. sementara ini sih pengalaman insight saya dari kerja di sini kurang lebihnya ya itu. Oke, oke, mantap. Terima kasih Erik untuk sharingnya malam hari ini. Tentu memberikan insight juga buat kita semua gitu ya. Sama-sama. Adanya membership seperti itu ya. Oke. Untuk yang lainnya, saya lihat di sini ada Pak Syuheri. Apakah ada yang mau disampaikan? Ada yang mau sharing, Pak? Ya, sorry, aku baru baru gabung, jadi belum seberapa Oke. paham. Cuma sepintas yang ingin aku tanyain, tadi kan lebih banyak ke retail ya. Nah, untuk game ini dengan B2B itu seperti apa ya? Contohnya ya, yang bisa dipraktekkan di bisnis B2B atau jasa gitu. Ya, gimana Pak Edward? Kalau saya di pendidikan sih kayak tadi referral ya, jadi eh, memberikan apa? Referensi ya. Apresiasi seperti itu kepada customer yang bisa mengajak customer yang lainnya. Gitu. Pak Edward mungkin ada jawaban lainnya, contoh yang lainnya mungkin. Kalau di saya memang praktisnya karena saya basisnya juga kita juga hmm, kalau kita ada referral juga, jadi basisnya kita ada B2B. Ya B2B kita kerjasama dengan kalau kita kerjasamanya kan dengan kontraktor, dengan arsitek, dengan interior. Yang kita lakukan eh, game yang kita berikan adalah dalam bentuk bonus referral, sama seperti Pak Pak Oscar ya. Jadi bonus referral dalam artian
selama mereka mereferalkan kita kepada customer, ya, kepada customer mereka, itu kita berikan bonus khusus untuk pembelian produk tertentu, ya. Itu kita terapkan untuk referral kita untuk B2B, ya. Jadi kalau ada kegiatan project yang hubungannya dengan misalnya lewat jasa kontraktor sipil. Biasanya kontraktor sipil ini meminta nilai tertentu, ya, bisa dalam bentuk misalnya eh, setting di tempat mereka itu kita berikan bonus khusus, ya. Terus kemudian dengan nilai kuota tertentu untuk pekerjaan tertentu. Jadi kita berikan kuota nilai. Ya, memang belum 100% terimplementasikan, ya, tapi sudah sempat kita bahas dan kita referalkan kepada sekutu-sekutu, istilahnya kita sekutu, ya, sekutu dalam bekerja sama, gitu, terutama kontraktor arsitek, kemudian ke desain interior, seperti itu kalau dari sisi kami, ya, dari sisi IT, ya, kalau kita IT kebanyakannya, gitu. Jadi kan kadang ngenalin, saya kan kerjanya kan label ya, label supply ke pabrik garment. Kan banyak teman-teman kain juga ya kan. Kadang teman-teman kain itu misalnya minta dikenalin, saya kenalin gitu, dia dapat orderan, nah tiba-tiba pabrik kainnya ngirim aku kasih komisi. Jadi setiap dia order, customer ini order, selalu saya dikirimin uang komisian gitulah. Nah, apakah itu termasuk referral juga ya? Termasuk kok. Oh, oke. Itu termasuk itu. Jadi memicu Ya. kok memperkenalkan orang lagi dan orang lagi. Iya, padahal tujuan awalnya sih tidak seperti itu. Ya, karena sama-sama seperjuangan, masuk di kolam yang sama, ya kita kenalin lah karena customer lagi butuh apa, ya kita kenalin. Malah dikasih komisi, nggak minta seperti itu sih. Termasuk itu ya referral ya. Termasuk. Ya. Thank Dapat you. berkat malah nggo Heri. Iya. Ya jadi setiap repeat order dikirimi komisi, tiap repeat order dikirimi komisi. Ya seperti itu sih. Dari mereka supaya Koko Heri memang, tapi Koko Heri kan memang salah satunya memang mau sebenarnya tulus melayani, tapi dari sisi penjualnya ingin bahwa ini berbagi kan gitu, karena Koko Iya, Heri adalah istilahnya referralnya mereka kan gitu, referral ya. referralnya mereka, betul. Jadi mereka strateginya ya berarti memang ngasih komisi buat Salah yang satunya dalam bentuk komisi. ngenalin apa ya. Iya, Iya. Iya. Untuk memicu itu penjualan. Iya. Korban referral saya berarti ya. Ya. Supaya Oke, semangat untuk thank cari you. komisi Ya. terus. Ojo lali kok repeat ordernya katanya kok. Iya. Oke. Thank you Pak Heri untuk sharing pertanyaannya juga. Satu hal di sini Pak Tom Wilson, apakah mantaukah sudah di lokasi? Karena tadi kan sedang di perjalanan ya, Pak Tom. Oke, baiklah. Katanya masih ada kegiatan lainnya. Baiklah Pak Edward, sudah 20.48 ini. Kita bisa akhiri diskusi kita malam Oke, hari Pak. ini. Heeh. Kita masuk ke pengumuman selanjutnya ya. Nanti kasih pengumuman di sini. Kita akan ada doa persembahan ya. Setelah ini kita akan persembahan. Kita doa dulu yuk. Yuk, saya pimpin dalam doa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sharing, belajar, saling melengkapi satu dengan lainnya malam ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau punya rencana indah atas setiap kami. Bapak, kalau ada saat ini, kami diberi kesempatan untuk berbagi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami tuntunan ya Bapak untuk bisa memberikan yang terbaik. Segalanya biar bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Oke, slide berikutnya untuk QR-nya. Ya, yuk silakan. Bisa scan QR atau masukkan nomor rekeningnya di sana. Sebentar. Oke, bisa masuk slide berikutnya. Terima kasih untuk setiap kita yang telah memberikan persembahan. Jadi untuk topik bulan depan ini kok di sini gambarnya masih ini ya. Oke, oke, ya. Kita lihat nanti akan ada informasi selanjutnya. Jadi kita berharap kita semua bisa join di KBC ya, di apa WA grupnya ataupun di IG-nya supaya bisa mendapat informasi yang terbaru. Nanti diupdate kembali Pak Oscar untuk pemberitahuan ini. Iya, Ya. oke. Jadi kalau join di WA group nanti akan ada update-update berikutnya tentang Biskom bulan depan. Oke, selanjutnya untuk feedback. Jadi setelah ngisi feedback, teman-teman juga bisa mendapatkan. Ini feedbacknya yang bulan September ya Pak ya? Oh iya iya. Sama Iya. kah untuk bulan Oktober? Begini aja nanti kami yang belum punya nomor WA dari peserta hari ini bisa di-chat di grup, bisa di-chat di kolom chat Zoom. Nanti kami akan kirimkan materi. Ya, ini kebetulan ada kesalahan teknis. Oke, untuk chat bisa klik new chat langsung diarahkan ke di situ ada Pak Edward atau Ade gitu ya. Bisa ke Pak Edward saja juga boleh. Bisa dikirimkan nomor HP rekan-rekan sekalian ya, untuk bisa mendapatkan feedback gitu ya. Ataupun informasi untuk diskon berikutnya ya. Jadi tolong bisa chat ke Pak Edward, mau bisa klik new chat, kemudian di situ ada Pak Edward. Oke, foto bersama, waktu foto bersama, saya minta tolong untuk Ade bisa pimpin Siap. foto bersama. Ya, oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, thank you semua. Terima kasih. Thank you. Oke, kita tutup ya diskon online kita malam hari ini. Saya minta tolong Bu Vivi ya bisa tutup malam ini ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami, sehingga kami boleh untuk berbiskom Tuhan dan berbagi, belajar bersama, berbagi kepedulian, belajar dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan biskom ini. Kiranya Tuhan tetap Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Amin. Thank you. Thank you. Terima Oke, kasih. thank you semuanya Pak Tommy minggu depan ya. Semuanya. Ya, makasih semuanya. Makasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa bulan depan ya. Kita berkumpul ya. Thank you Ko Eri. Thank you Vivi. Thank you Pak Tommy. Thank you Pak Oscar, Pak David. Terima kasih Pak Pat, Pak Erik. Terima kasih. Thank you semuanya Pak Edward sama Pak Oscar. His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. Here we go. God is. Iya, tadi Pak Edward sudah punya nomor HP-nya semua ya. Kalau yang tadi yang Bu Vivi. Belum ada yang japri. Oh iya, tapi kan beberapa Kita sudah kasih. kenal.
Iya, kalau Iya, iya. sudah kenal bisa bisa Nanti tak japri aja langsung. sudah Hmm. punya nomornya itu. Terus yang belum Mm-mm. paling Pak Tommy tadi. Ini yang baru Pak ya. Tom Vision, Oh, Pak Tom Wilson Wison. itu Tommy Bigsono itu. Cuma dia ngasih nama. Ah, Iya, Tommy makanya saya Bigsono. curiga nih Pak Tom, Pendeta. Iya, Pak Pendeta. Tom Pendeta ini, Pak Tom Iya, Wison ini, Pak Tom Wison, Pak iya. Tommy Wibiksono ini. Nah, Kalau yang lainnya sudah punya semua ya. Apa mm-mm. termasuk Pak Michael Tommy tadi. Iya, nanti tinggal tak lihat di grup aja. Nah, tadi itu saya ada kesalahan karena saya ini copy paste dari format yang tahun bulan lalu. Saya Oh, kelewatan ternyata ada feedback. feedback sama sorry, next pertemuan. Nanti Oh saya iya. tak japri aja mereka yang sudah hadir hari ini aja. Nanti. Iya, itu berarti bukan tire yang buat. Maksudnya bukan ini ya. Biasanya kan, Bukan. oh oke. Jadi kan dari pihak pusat itu kan ini, adik, slide-nya itu gede banget toh, karena ada Iya, videonya itu loh. betul, betul, Jadi betul. saya harus edit. Begitu tadi setiap bulan kan saya ngedit, terus saya susun aja, saya rubah lagi. Nah, akhirnya daripada 2 kali kerja, saya bikin format sudah, bikin format. Jadi kalau ada edit, saya tinggal kopas-kopas saja yang perlu, jadi pengumuman, slide profil pembicara sama slide materi. Nah, saya Oh iya, kelewatan di betul. akhir gini nih. Akhir ini ada feedback sama next. Ini saya lupa Iya, enggak kelewatan apa-apa. nanti Enggak tak apa-apa kok. perbaiki. Mm-mm. Aman-aman. Terima kasih ya Ya, teman-teman ya. thank you Terima kasih Pak semua. Oscar ya. Terima Terima kasih kasih Ade. Pak Iwan, Ade. Ya, Ya, makasih jangan Pak lelah Oscar. ya melayani di Biskom ya. Ya, Karena kita siap. memang bertiga, tapi apinya kita tidak boleh padam ya. Benar. Saya akan berjuang untuk mencari tim-tim penguat. Terus kita juga mau explore lebih supaya Biskom tidak berhenti di sini. Ya, Yes. memang Vivi lagi itu bagus banyak. tuh. Heeh. Biskom offline pun lagi sedang tidak terlalu bagus gerakannya. Posisinya masih, kan hari ini 3 harusnya ya. Tapi karena Ngagel itu sepi. Tidak ada peserta. Jadi pindah cuma 2 aja. Di Araya sama di Pakuwon Indah. Ya, sambil menunggu tindakan dari pimpinan BUL apa yang mau dilakukan berikutnya gitu. Ya. Iya, mungkin kalau saran saya sih yang jauh-jauh kayak misalnya Tuban itu kan Bu Vivi enggak punya Biskom kan. Iya. Enggak punya Biskom mungkin Mm-mm. bisa ikut kita jadi Iya. ikut jadi panitia. Iya. Iya. Ya. Waktu yang kita kurang ini ya, waktu apa ya? Waktu dalam mengkolek data karena perlu orang yang kolek data karena sedangkan waktu kita setiap hari juga sudah aktivitas ini sudah penuh apalagi ada pelayanan-pelayanan lain ya mungkin ada Pak Oscar ada pelayanan lain juga. Iya. Jadi waktu untuk mengkolek data dari mereka ini juga kita kekurangan. Nanti saya tak usahakan ada luangan waktu untuk ngambil data dari Tere gitu untuk Ya, ngundang bantu di broadcast ya. makasih Pak. Oke, yuk mari kita Oke. tutup dengan doa yuk. Saya pimpin dengan doa. Terima kasih Pak Oscar karena sudah luar biasa dibantu sebagai MC yang mencurahkan tenaganya dan pikirannya juga. Pak Ati yang Sama-sama. memancing dengan pertanyaan yang luar biasa sehingga muncul jawaban yang cukup panjang gitu ya. Pancingan-pancingan ini penting juga. Gitu. Betul. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau tetap baik kepada kami. Kami tidak sempurna hari ini, tidak sempurna dimanapun, tapi kami punya Tuhan yang sempurna, yang sanggup menyempurnakan segalanya. Kami percaya Tuhan Kau turut campur di setiap tindakan tingkah laku kami. Kami mampu, kami bisa hari ini karena Engkau yang menuntun kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kau berikan juga kesehatan, berkat kepada Pak Oscar, Adi ya Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani kami semua. Kami percaya Tuhan apa yang sudah mereka berikan kepada hari ini ya, usaha apa yang diberikan, tenaga yang diberikan itu kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan Tuhan Kau pakai Pak Oscar dan Ade lebih lagi dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan menyertai dengan kesehatan dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua kegiatan kami yang sudah kami lalui hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Pak Edward, Terima thank you kasih. Pak Oscar. Thank you Pak Ati, thank you Pak Oscar. Anda Thank you, luar Pak Oscar. biasa. God bless ya. Pak Irwan, saya kirim nomor kontaknya Pak Tommy gitu ya. Yes. Ya Dia Pak, nanti saya ikut japrinya. ikut player kan tadi pernah. Ya, Oke. ditaruh di grup aja nggak apa-apa Pak.
nomor kontaknya tak share ke Pak Iqbal. Oh iya ya, oke Pak. Ya. Oke, Pak Iqbal. Oke, thank you Pak Oscar. God bless Pak.